Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi dan yang beridentifikasi masalah, yaitu kurangnya kepemilikan proses atau proses ownership. Nah, berikut anggota kelompoknya. Yang pertama ada Fahri Ibrahim, kedua ada Rizky Ramadan, ketiga Muhammad Ragil, keempat Sidki Atala, kelima Arya Raka Abian Hertamtama, ke 6 ada Alaifer Rahmadia yaitu saya sendiri, dan terakhir ada Kevin Krisman Numbandobeng. Nah, baiklah, untuk identifikasi masalah pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi masalah kami yang berjudul kurangnya kepemilikan proses atau proses ownership. Masalah ini berawal dari pengolahan data pelanggan yang dilakukan secara terpisah oleh dua divisi, yaitu divisi keuangan dan divisi pemasaran. Karena tidak ada penanggung jawab tunggal dalam proses ini, akhirnya timbul berbagai persoalan. Yang pertama ada data pelanggan menjadi tumpang tindih dan inkonsisten. Artinya ada entry data ganda atau berbeda antar divisi yang membuat keakuratan informasi menjadi diragukan. Yang kedua, tidak adanya penanggung jawab tunggal. Ini berarti tidak ada pihak yang secara khusus bertanggung jawab untuk memastikan integritas dan konsistensi data tersebut. Yang ketiga, kondisi ini memicu duplikasi kerja antar divisi, di mana proses yang sama dikerjakan dua kali oleh pihak yang berbeda, sehingga tidak efisien. Dan yang terakhir, ada terjadi konflik perbedaan data. Ketika satu data muncul dalam dua versi berbeda, tentu ini bisa menyebabkan kesalahan analisis dan pengambilan keputusan. Masalah ini menunjukkan bahwa kurangnya kepemilikan proses berdampak serius terhadap efektivitas kerja dan kualitas data dalam organisasi. Identifikasi masalah lainnya di sini sumber daya yang terbuang. Sumber daya yang terbuang di sini karena pengolahan datanya yang tidak jelas. Tenaga dan waktu terpakai untuk mengelola data yang mencapai hasil tidak optimal. Identifikasi masalah lainnya itu konflik antara divisi. Konflik antara divisi ya karena peran-peran mereka ini itu tidak jelas karena mereka tidak mempunyai tanggung jawab dalam prosesnya. Masalah lainnya tidak ada pemimpin yang memproses pengolahan data. Tidak ada sosok yang mengawasi dan mengarahkan proses pengolahan agar berjalan efektif dan efisien. Lalu terakhir untuk identifikasi masalah yaitu proses tidak memenuhi ownership clarity dalam BPM. Prinsip kejelasan kepemilikan proses tidak terpenuhi, sehingga prosesnya sulit dikontrol dan ditingkatkan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang evaluasi tata kelola proses. Yang pertama itu tidak adanya struktur BPM atau Business Process Management. Artinya tidak ada kerangka atau peta proses bisnis yang jelas sehingga hubungan antar divisi dalam menjalankan proses tidak terstruktur. Ini menyebabkan kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas suatu proses. Kedua, tidak tersedia SOP atau standar operating prosedur. Proses dilakukan berdasarkan kebiasaan atau pengalaman individu, bukan mengikuti pedoman baku. Akibatnya proses bisa berbeda-beda antar orang, tidak konsisten dan rawan kesalahan. Yang ketiga itu tidak dibedakan atau proses tumpang tindih antar divisi. Divisi-divisi menjalankan tugas yang seharusnya spesifik tanpa koordinasi yang jelas. Hal ini menyebabkan duplikasi pekerjaan, inefisiensi, dan konflik peran. Dan yang terakhir itu kurangnya kontrol proses. Tanpa sistem pengawasan dan evaluasi yang baik, proses tidak dapat dimonitor secara efektif. Ini meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dan memperbesar risiko operasional. Baik, selanjutnya dari kombinasi solusi dan tata kelola. Yang pertama, tunjuk proses owner. Tujuannya agar ada pihak yang memastikan bahwa proses yang berjalan itu efisien, sesuai prosedur, dan terus memperbaiki apabila ada masalah. Yang kedua, gunakan sistem CRM yang terintegrasi. CRM atau Customer Relationship Management membantu menyatukan data pelanggan dari berbagai kanal, mempermudah koordinasi antar tim, serta meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, membuat SOP yang jelas. SOP atau Standard Operating Procedure membuat karyawan memahami tugasnya, mengurangi kesalahan, dan menjaga konsistensi dalam melaksanakan proses bisnis.
Yang terakhir ada koordinasi dan audit rutin. Penting untuk melakukan koordinasi antar bagian secara berkala agar semua pihak selaras. Audit rutin juga diperlukan untuk mengevaluasi apakah proses bisnis berjalan sesuai standar dan menemukan celah untuk perbaikan. Nah, untuk diagram untuk BPMN ini, pertama yaitu proses pengolahan data pelanggan dengan penetapan proses owner dan BPM. Nah, diagram ini menggambarkan bagaimana data pelanggan dikelola secara terstruktur di perusahaan kita dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antar departemen. Tujuannya adalah untuk memastikan data pelanggan yang akurat, terbaru, dan mudah diakses untuk mendukung berbagai fungsi bisnis. Nah, struktur BPMN-nya. Pertama, pihak yang terlibat yaitu ada proses owner. Terus yaitu pihak yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan proses pengolahan data pelanggan. Dan kedua ada divisi marketing yang bertanggung jawab atas pengolahan dan segmentasi data untuk tujuan pemasaran. Yang ketiga ada customer service, berfokus pada pembaruan informasi dan segmentasi data untuk tujuan pemasaran. Dan ada customer service dan ada sistem CRM, Customer Relationship Management, sistem informasi yang digunakan untuk menampilkan dan menjaga konsistensi data dari pelanggan. Nah, terus sekarang ada alur prosesnya. Proses owner. Pertama yaitu start data akses pelanggan. Proses ini dimulai ketika proses owner memulai akses ke data pelanggan, menerima notifikasi dan validasi data. Setelah itu verifikasi akses oleh proses owner dan jadwalkan koordinasi divisi. Evaluasi berkala dan audit. Proses owner secara berkala melakukan evaluasi dan audit terhadap proses pengolahan data untuk memastikan kepatuhan dan akurasi ini beraktivitas berkelanjutan. Dan ada peran dari divisi marketing, yaitu menerima data dari proses owner, pengolahan data. Nah, divisi marketing ini melakukan pengolahan data untuk bisa meliputi pembersihan, penambahan, atau penggabungan data. Dan untuk setelah data diolah oleh proses owner, bisa dilakukan untuk riset segmentasi pasar. Berdasarkan data yang diolah, divisi marketing melakukan segmentasi pasar, mengidentifikasi kelompok pelanggan target. Ada ikut serta dalam koordinasi divisi dan data valid. Nah, ada peran customer service yaitu akses data. Dan setelah itu update info, melakukan ticketing. Jika ada perubahan informasi pelanggan atau keluhan yang memerlukan pembaruan data, customer service akan memperbaharui informasi tersebut dan membuat ticketing untuk ditindaklanjuti. Nah, setelah itu data diupdate. Setelah pembaruan dilakukan, data akan memiliki tanggal pembaruan yang tercatat. Alur proses atau terakhir yaitu peran sistem Customer Relationship Management. Ada akses data final. Sistem CRM menerima dan menampilkan data pelanggan yang sudah final dari berbagai sumber. Tampilan data dengan data yang terpusat, menjaga konsistensi data dan sinkronasi antar divisi, yaitu fungsi kunci dari sistem CRM, memastikan bahwa data pelanggan itu konsisten di seluruh sistem dan tersinkronisasi antar divisi yang berbeda. Dan terakhir sudah selesai, proses pengolahan data pelanggan berakhir di sini dengan data yang tersimpan dan terpusat dalam sistem Customer Relationship Management. Kesimpulannya, BPMN ini menunjukkan komitmen kita terhadap pengolahan data pelanggan yang terstruktur dan efisien. Dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, kita dapat memastikan data pelanggan yang akurat, terbarui, dan mudah diakses. Lalu ada refleksi dari kelompok itu sendiri. Yang pertama itu kami mampu mengidentifikasi masalah dari proses bisnis. Itu yang berarti kita udah paham dari sisi alur dan koordinasi dalam proses bisnis yang sudah ada. Lalu yang kedua itu adalah kami juga bisa menganalisis resiko yang muncul akibat lemahnya tata kelola proses. Lalu yang ketiga ada kami memahami pentingnya penataan proses dan kepemilikan yang jelas di setiap tahapan. Yang berarti kelompok kami telah memahami semua penataan proses dengan baik dan jelas. Lalu menyadari pentingnya implementasi bisnis proses model untuk efisiensi dan tanggung jawab proses. Berarti ini kita sudah menyadari bahwa
bisnis proses model ini sudah sangat penting demi efisiensi dan akuntabilitas proses itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan isi materi PPT tadi yaitu kurangnya kepemilikan proses menyebabkan duplikasi kerja, konflik data, dan terakhir pemborosan sumber daya. Nah, jadi solusi yang kita dapat adalah dengan menunjukkan proses owner, menyusun SOP standar, dan menerapkan sistem CRM terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan tata kelola proses bisnis. Ya, berikut akhir video. Terima kasih karena telah memperhatikan. Terima kasih karena telah menyaksikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.